Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang LPS PT Raya pada tahun 2020. Sebelum kita masuk ke LPS, kita harus mengetahui dulu apa saja sih informasi yang kita dapat pada transaksi berikut. Yang pertama itu adalah laba bersih. Laba bersih bernilai 5 juta rupiah. Selanjutnya terjadi transaksi dalam saham. Transaksi pertama yaitu pada tanggal 1 Januari 2020. Transaksinya adalah saldo awal yang bernilai 1 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 2020, terjadi transaksi dalam saham, yaitu pengeluaran saham, senilai 150.000. Untuk nilai kumulatif, pada tanggal 1 Maret, yaitu saldo awal ditambah dengan nilai pengeluaran saham, 150.000, itu adalah hasil dari kumulatif pada tanggal 1 Maret 2020. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 2020 terjadi transaksi dalam saham, yaitu pemecahan saham 21 senilai 1.150.000. Selanjutnya, pada tanggal 1 September 2020 terjadi transaksi dalam saham pembelian saham treasury senilai 500.000. Selanjutnya, pada tanggal 1 Desember 2020 terjadi transaksi dalam saham pengeluaran saham senilai 250.000 rupiah. Jadi untuk nilai kumulatif keseluruhan yaitu 1.500.000 rupiah. Untuk menghitung rata-rata tertimbang dapat kita lihat pada tabel berikut. Di dalam tabel berikut ada jumlah saham beredar. Selanjutnya itu penyajian kembali, faktor pembobot, dan jumlah. Untuk yang pertama itu pada tanggal 1 Januari sampai dengan 1 Maret jumlah saham beredar yaitu 1 juta rupiah. Penyajian kembalinya 2. Faktor pembobot 2 per 12. Untuk jumlahnya, jumlah saham beredar dikali 2 dibagi dengan 12. Itulah hasil dari jumlah pada tanggal 1 Januari sampai dengan 1 Maret. Untuk tanggal 1 Maret sampai dengan 1 Juni, jumlah saham beredarnya yaitu 1.150.000. Penyajian kembalinya 2. Faktor pembobotnya 3 per 12. Untuk jumlahnya, jumlah saham beredar dikali dengan 2, dikali dengan 3, dan dibagi dengan 12. Itulah hasil dari 1 Maret sampai 1 Juni. Untuk 1 Juni sampai dengan 1 September, jumlah saham beredarnya yaitu 2.250.000. Untuk penyajian kembalinya tidak ada karena pemecahan sahamnya yaitu 2 kurang 1. Selanjutnya faktor pembobotnya 3 per 12. Untuk jumlah saham beredar tanggal 1 Juni sampai dengan 1 September 2.250.000 dikali dengan 3 dibagi dengan 12. Itulah jumlah dari tanggal 1 Juni sampai dengan 1 September. Untuk tanggal 1 September sampai dengan 1 Desember, jumlah saham beredarnya yaitu 1.750.000. Penyajian kembalinya tidak ada. Faktor pembobot 3 per 12. Untuk jumlahnya, jumlah saham beredar 1.750.000 dikali 3 dibagi 12. Itulah jumlah dari tanggal 1 September sampai dengan 1 Desember. Yang terakhir, pada tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember, jumlah saham beredarnya yaitu 1.500.000. Untuk penyajian kembalinya tidak ada. Faktor pembobotnya 1 per 12. Jumlahnya itu jumlah saham beredar 1.500.000 dikali dengan faktor pembobot 1 dibagi dengan 12. Itulah jumlah dari tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember. Untuk jumlah rata-rata tertimbangnya, semua jumlah yang tadi dijumlah dan dapatlah hasil dari jumlah rata-rata tertimbang yaitu 2.033.333 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke LPS dasar.
Untuk rumus LPS dasar, yaitu LPS dasar sama dengan laba bersih residual diper dengan jumlah rata-rata tertimbang. Untuk laba bersih senilai 5 juta rupiah dikurang dengan 10% dikali 1.500.000 diper dengan jumlah rata-rata tertimbang 2.033.333 rupiah. Kita mengerjakan dulu 10 yang di dalam kurung 10% dikali 1.500.000, hasilnya itu 150.000. Jadi 5 juta dikurang 150.000 dapat 4.850.000. Selanjutnya 4.850.000 diper dengan 2.033.333 rupiah dan dapatlah hasil 2,38. Untuk LPS dasar selesai. Selanjutnya kita ke LPS Dilusian PT Raya pada tahun 2020. Dapat kita lihat di tabel berikut. Di tabel LPS Dilusian PT Raya tahun 2020 terdapat beberapa, yaitu peningkatan laba, peningkatan jumlah saham biasa dan LPS. Operasi peningkatan laba 60.000 dikali 30 dikurang 25 diper dengan 30. Untuk peningkatan labanya nil. Peningkatan jumlah saham biasa 10.000 per lembar. 10.000 lembar. Untuk LPS-nya nil. Selanjutnya saham preferen kumulatif konversi 1.500.000 dikali dengan 10%. Untuk peningkatan labanya 150.000. Selanjutnya saham inkremental. Saham inkremental itu 2 dikali 250.000. Untuk peningkatan labanya tidak ada. Peningkatan jumlah saham biasanya 500.000 lembar. Untuk LPS-nya 0,3 didapat dari 150.000 dibagi dengan 500.000 lembar. Selanjutnya kita ke tabel berikutnya. Selanjutnya kita lanjut ke tabel berikutnya. Yang pertama itu ada laba dari operasi, saham biasa dan persaham. Yang pertama sebagaimana dilaporkan 4.850.000 didapat dari 5 juta dikurang 150.000, hasilnya 4.850.000. Saham biasanya 2.033.333 rupiah. Untuk bersahamnya itu 2,38. Lanjutnya itu opsi. Opsi untuk laba dari operasi tidak ada. Untuk opsi untuk saham biasa 10.000. Jadi untuk dari laba operasi 4.850, saham biasa 2.033.333 rupiah ditambah dengan opsi 10.000, jadinya 2.043.333 rupiah. Untuk persahamnya laba dari operasi dibagi dengan saham biasa hasilnya 2,37. Selanjutnya saham preference yang dapat dikonversikan. Dari laba operasi 150.000, saham biasa 500.000. Kemudian semuanya dari atas dijumlah dan 4.850.000 ditambah dengan 150.000, hasilnya dapat 5 juta rupiah. Untuk saham biasa 2.043.333 ditambah dengan 500.000, hasilnya 2.543.333 rupiah. Untuk persahamnya laba dari operasi dibagi dengan saham biasa 5 juta dibagi dengan 2.543.333 rupiah. Persahamnya dapat 1,97. Selanjutnya kita beralih ke nomor berikutnya, yaitu jelaskan secara singkat apa yang Anda pahami tentang investasi di instrumen ekuitas. Baik,
Saya akan menjelaskan perlakuan akuntansi untuk investasi yang di instrumen ekuitas adalah substansi dari kepemilikan, bukan persentase kepemilikan. PSAK 15 Revisi 2013. Investasi pada entitas, asosiasi, dan ventura bersama mengatur akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi. Entitas asosiasi adalah suatu entitas termasuk entitas non-koperasi seperti persekutuan di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Instrumen utang umumnya mempunyai karakteristik terdapat nilai jatuh tempo, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo yang menunjukkan kapan utang harus dilunasi. Pada saat melakukan awal investasi, entitas mengukur investasi pada nilai wajar. Apabila investasi tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, maka nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan investasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Saya Muhammad Syaban Asmi Al-Husna, Stanbook 1966020030. Bila ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.